Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kasih Tuhan begitu sempurna. Kasih Tuhan tidak terbatas. Dia mengasihi kita dengan segenap hidupnya. Bahkan seluruh hidupnya dia korbankan untuk menyelamatkan kita. Jadi seharusnya kasih kita kepada Tuhan juga harus sepenuh hati. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau memberi hari yang baru untuk kami nikmati. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baru kepada kami, hidup yang baru, berkat yang baru, kasih yang terus ada dalam hidup kami. Terima kasih. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kasih Tuhan begitu sempurna atas hidup kita. Dan Tuhan mengasihi kita bukan karena kita orang hebat. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita ada sesuatu yang Dia inginkan dalam hidup kita. Tapi kasih-Nya, kasih yang tidak menuntut balas, yaitu kasih agape. Demikian juga Tuhan menghendaki kita memiliki kasih yang seperti kasih-Nya. Karena Dia adalah Bapa kita, kita sebagai anak-anak, kita harus hidup seperti Bapa kita hidup. Di dalam Keluaran pasal 20, ayat yang kedua sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah salah satu hukum yang pertama dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu ada kepada Tuhan, ada juga kepada sesama. Dan yang pertama Tuhan inginkan umat Israel, mereka menjadikan Tuhan adalah satu-satunya Allah mereka. Tuhan tidak menginginkan ada Allah lain dalam hidup mereka. Ingatlah bangsa Israel, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak menginginkan ada satu Allah di tengah-tengah umat Israel. Dan umat Israel harus menyembah kepada satu Tuhan. Bangsa Israel harus menyembah pada Allah yang satu, yaitu Allah yang memimpin mereka, Allah yang mengasihi mereka. Kasih bangsa Israel terhadap Tuhan zaman itu banyak menghadapi tantangan, karena banyak juga suku-suku yang lain, bangsa-bangsa yang lain punya dewa yang banyak sekali dewa-dewa. Dan mereka menyembah dewa yang berbeda-beda dalam kondisi juga yang berbeda. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan Allah memberikan peraturan dalam hukum Taurat bahwa mereka harus menyembah Allah, Allah yang satu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bagaimana kasih kita kepada Allah? Apakah kita tetap mengasihi Allah ketika kehidupan kita mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan, kesulitan dalam hidup kita? Banyak orang mengasihi Tuhan ketika hidupnya nyaman-nyaman. Tapi ketika gelombang hidup ini kita hadapi gelombang hidup, banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang tidak lagi setia kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya tetap menjadikan Allah itu adalah satu-satunya. Dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati
itu artinya tetap setia kepada Allah. Tidak ada Allah lain di hidup kita. Tidak tergantikan Allah kita yang kita sembah dengan ilah-ilah yang lain. Mari kita bersihkan hati kita, jiwa kita, kasih kita kepada Tuhan. Lebihlah mengasihi Tuhan. Firman Tuhan terus mengajarkan kepada kita tentang satu kebenaran, dan hiduplah dalam kebenaran. Ikutilah apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Ketika kita menuruti, setia kepada Tuhan, itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan tetaplah ikut beserta dengan Tuhan, mengikut Tuhan dalam suka duka. Karena ada satu hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, orang-orang yang setia. Jadi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Berilah yang terbaik kepadanya. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami harus mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Bahkan kasih kami harus melebihi kasih kami terhadap diri kami sendiri. Karena Engkau sudah mengajarkan, Engkau memberi teladan kepada kami, bahwa kasih-Mu kepada kami bukan kasih yang setengah-setengah, tapi kasih yang total dan sempurna atas hidup kami. Berkati kami, ampuni kami jika kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Kami seringkali mengasihi-Mu karena situasi dan keadaan. Kalau keadaan baik, kasih kami besar kepadamu. Tapi kalau keadaan tidak baik, maka akan berkurang kasih kami. Ampuni kami, tolonglah kami, ajarilah kami, supaya kami tetap memiliki kasih seperti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana